Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melanjutkan podcast dari topik sebelumnya, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Saya Siti Marifatul Solihah sebagai moderator dan rekan saya ada Sylvia Putri Irvana sebagai narasumber 1 dan di sampingnya ada Vicky Maknani Musuma Aldini sebagai narasumber 2. Oke, baik. Dari pembelajaran berdiferensiasi itu apakah sudah diterapkan di sekolah ini? Izin menjawab. Jadi kebetulan kita PPL-nya di SMP Negeri 10 Madiun ya. Nah, di sekolah kita ini kebanyakan sudah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi karena kurikulum pun itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi antara pembelajaran berdiferensiasi dengan kurikulum merdeka kan saling berkesinambungan, di mana pembelajaran berpusat pada kebutuhan peserta didik. Di sekolah kita itu contohnya dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu ketika pembelajaran di kelas, guru itu lebih banyak menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanggapi dari peserta didik. Jadi guru itu membentuk sikap perilaku kritis dari peserta didik. Nah, terus pembelajarannya juga di dalam kelas itu sudah tidak formal seperti itu. Jadi kan kalau dulu itu formal ya, sangat formal sekali, di mana penataan meja pun berderet rapi, panjang, menghadap ke papan tulis. Nah, kalau di sekolah kami ini sudah dikelompokkan ke beberapa kelompok seperti itu. Jadi memang ada yang kelompoknya itu tidak ada yang terpaut antara pengetahuannya rata-rata sama, itu terus dikelompokkan. Ada juga yang campur seperti itu. Jadi kan kalau sudah dikelompokkan, untuk guru itu memantau, membimbingnya juga lebih lebih mudah dan lebih fleksibel. Jadi capaian pembelajarannya juga akan tercapai seperti itu. Terus kemudian pembelajaran dan materi yang disampaikan itu juga sudah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sudah dikaitkan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar peserta didik seperti itu. Terus di sini juga guru itu sudah menerapkan gaya belajar ya sesuai dengan kebutuhan dari peserta didiknya seperti itu. Jadi masing-masing guru itu punya caranya sendiri. Jadi bagaimana mereka itu bisa menyesuaikan gaya belajarnya dari peserta didiknya. Mungkin antara kelas 1 dan kelas lainnya mungkin berbeda. Nah, tergantung dari gurunya itu pengaplikasiannya seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau di sekolah sini peserta didiknya itu lebih bisa menguasai sebuah informasi atau pengetahuan melalui action. Jadi pembelajaran secara langsung yang dilakukan secara langsung atau praktek secara langsung seperti itu. Karena kalau di pembelajaran berdiferensiasi kan tidak terpaut hanya di dalam kelas saja. Semisal mereka membutuhkan Baik, dari podcast tersebut dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 10 ini sudah terlaksana. Ada beberapa hambatan dari pengaplikasian pembelajaran berdiferensiasi tersebut, namun dari pihak sekolah sudah berupaya untuk meminimalisir dari hambatan-hambatan yang terjadi. Pembelajaran berdiferensiasi kan pembelajaran yang dibuat untuk atau dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Peserta didik itu kan tidak hanya belajar di dalam kelas. Misal dia membutuhkan pembelajaran yang berada di luar kelas, entah itu untuk mengamati lingkungan sekitar atau mengamati objek tertentu, pembelajarannya akan dilakukan di luar kelas seperti itu. Jadi guru itu akan menyesuaikan kebutuhan dari peserta didik.
Berarti itu pembelajaran berdiferensiasi di sekolah SMP Negeri 10 sudah terlaksana semua, apa masih ada yang belum terlaksana? Ada yang belum terlaksana, ada yang sudah tapi belum maksimal, tapi ada juga yang belum terlaksana. Itu berdasarkan pengamatan kita ya, berdasarkan pengamatan kita, observasi kita selama kita melaksanakan PPL di sini, dan juga hasil dari wawancara dengan guru pamong seperti itu. Apakah dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu ada hambatan? Kalau ditanya terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya pasti ada Mbak kalau hambatannya. Contohnya di sini siswa atau peserta didik itu kan difasilitasi dengan media elektronik, yaitu dari sekolah, pihak sekolah itu memberikan laptop per individu. Jadi setiap siswa ketika masuk itu pasti langsung pembelajaran itu dilaksanakan secara lewat by internet seperti itu. Jadi hambatannya ketika laptop yang dimiliki siswa itu mengalami kayak hambatan misalnya ya, kan kita juga tidak pelaksanaan kita juga tidak semuanya mulus, kayak misalnya terjadinya kerusakan laptop itu kan juga menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi ketika laptop itu rusak, otomatis kan pembelajaran juga terhambat ya Mbak, itu mungkin. Kemudian untuk sarana di sekolah sendiri juga ada yang belum maksimal. Misalnya tiap kelas itu kan difasilitasi dengan proyektor. Seharusnya ya Mbak, kalau dicampurkan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kan seperti itu. Nah, namun di sini itu masih ada beberapa kelas itu yang belum memiliki proyektor. Jadi kalau misalnya ada guru yang ingin pembelajaran menggunakan proyektor, itu harus siswanya itu dipindahkan ke kelas lain yang ada proyektor. Nah, itu jadi hambatannya mungkin dari situ. Ketika kita harus rolling dari kelas 1 ke kelas lain seperti itu. Kemudian untuk hambatan yang lainnya adalah karena di sini itu menggunakan internet sebagai pembelajaran yang utama itu ya. Kemudian kan jaringan juga harus kuat. Kalau jaringan lemah, otomatis pembelajarannya juga terhambat ya, seperti itu kan. Nah, di sini itu kadangkala jaringan wifi, meskipun kita sudah menyediakan wifi ya di setiap kelasnya, tapi ketika jaringannya itu trouble atau misalnya seperti itu kan juga akan terhambat belajarnya. Contoh kecilnya pada saat ujian, kita kan ujian sumatif kemarin yang Mbak Iva itu kan menggunakan laptop internet by internet. Jadi siswa itu mengakses soal-soal melalui Google Chrome seperti itu. Dan itu kan harus terjaring wifi kan. Nah pada saat itu wifi-nya itu agak trouble, akhirnya terhambat dan siswa harus mengulangi untuk menjawab soal lagi. Jadi waktunya harus panjang untuk mengerjakan kembali soal tersebut. Itu kan juga merupakan suatu hambatan, Mbak. Itu kalau dari sarana prasarana seperti itu. Kemudian kalau dari pembelajaran itu ada beberapa guru itu yang belum menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi guru itu menerangkan, kayak pada K13 kan itu kan guru menerangkan. Nah itu masih diterapkan oleh guru di SMP 10 ini, meskipun tidak semuanya, tapi ada beberapa yang seperti itu. Kemudian karena karakteristik siswanya di sini itu adalah siswa yang kayak malas untuk belajar, kemudian ditunjang oleh gurunya yang kayak menerangkan, itu kan tentunya tidak akan maksimal untuk pembelajarannya. Nah, seharusnya guru di sini kan itu harus menggunakan media-media ataupun pembelajaran yang mungkin memiliki daya tarik bagi siswa seperti itu kan, karena di sini itu lebih senang untuk action langsung atau terjun langsung, misalnya ritma seperti itu kan, wujud kerjanya lebih nyata. Seperti itu siswa lebih suka.
Nah, untuk terkait dengan media pembelajaran mungkin ada beberapa guru yang sudah menerapkan, tapi kebanyakan belum. Seperti itu, Mbak. Dari hambatan-hambatan tadi yang sudah disebutkan, ada beberapa hambatan. Untuk meminimalisir hambatan tersebut, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Jadi untuk meminimalisir hambatan tersebut itu dari pihak sekolah, untuk ini kan tadi hambatannya sudah begitu banyak ya, karena nggak apa ya, namanya juga kita itu sudah merencanakan jika di lapangannya tidak sesuai kan memang ya seperti itu. Jadi dari pihak sekolah pun untuk terkait sarana prasarana, pihak IT, jadi tim IT tetap berusaha untuk memaksimalkan di sarana prasarana yang untuk menunjang pembelajaran tersebut, misal seperti itu. Nah, terus untuk tadi terkait dengan media-media yang digunakan memang benar. Jadi kebanyakan guru-guru kan di sekolah ini gurunya kan berbagai macam usia ya. Mungkin kalau guru-guru yang masih muda itu masih bisa untuk menerapkan media-media yang menarik, terus media-media yang digunakan seperti game-game dan yang lainnya untuk dalam materi yang ingin disampaikan. Tapi kalau guru-guru yang sudah sepuh itu biasanya ya dia iya, jadi hanya menggunakan media yang seadanya atau enggak gitu ya, itu tadi yang masih berpusat pada teacher center seperti itu. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut itu biasanya sekolah itu mengadakan kayak pelatihan-pelatihan untuk guru, entah itu pelatihan dalam pembuatan rencana pembelajaran atau mungkin media pembelajaran seperti itu. Jadi ada pelatihan atau workshop yang diselenggarakan oleh pihak sekolah seperti itu. Kemudian ada juga untuk meminimalisir hal tersebut biasanya kan masing-masing guru itu ada kayak kumpulan guru MGMP seperti itu ya. Nah, biasanya itu di forum MGMP mereka itu diwadahi atau difasilitasi diskusi. Jadi tukar pendapat, tukar pikiran di dalam forum MGMP tersebut. Secara nggak langsung kan mereka juga menambah pengetahuan, menambah bisa menerapkan lagi ilmu-ilmu yang baru atau media-media yang mungkin didapatkan dari sekolah lain untuk diterapkan di sekolah mereka itu lewat forum MGMP tersebut. Jadi seperti itu. Baik, dari beberapa pertanyaan tadi yang telah saya sampaikan kepada narasumber sudah dijawab secara lugas dan jelas. Saya akhiri podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.